Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Evaluasi Sistem Surveillance Kesehatan Masyarakat. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri atas nama Triwanti Oktavia, yang kedua itu Nurwidianti, ketiga itu Priska Aprilianti, yang keempat itu Rahmi Arnila, kelima itu Rahma Febrianti, keenam itu Rimala Tuti Wahyuni, tujuh itu Salsabila, delapan itu Yusriani. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Nurwidianti. Kepada Nurwidianti saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas apa itu evaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat. Evaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat atau public health surveillance adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus berupa pengumpulan data secara sistematik, analisis, dan interpretasi data mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan kesehatan untuk digunakan dalam tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian dan meningkatkan status kesehatan. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Kedua akan dibawakan oleh Priska Aprilia. Kepada Priska Aprilia saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi perihal data yang dihasilkan oleh sistem surveillance kesehatan masyarakat yang dapat digunakan sebagai yang pertama, sebagai pedoman dalam melakukan sebuah tindakan. Yang kedua, mengukur beban suatu penyakit atau terkait dengan kesehatan lainnya, termasuk dalam mengidentifikasi penyakit risiko tinggi. Yang ketiga, memonitor kecenderungan beban suatu penyakit atau terkait dengan kesehatan lainnya, termasuk mendeteksi terjadinya outbreak atau pandemik. Yang keempat, sebagai pedoman dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Yang kelima, mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik. Yang keenam, memprioritaskan alokasi sumber daya keseharian. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ketiga akan dibawakan oleh Rahmi Arnila. Kepada Rahmi Arnila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan apa saja tujuan dari surveillance. Surveillance memiliki 6 tujuan, yaitu yang pertama, monitor kecenderungan atau trends penyakit. Yang kedua, mendeteksi perubahan mendadak intensitas penyakit untuk mendeteksi dini outbreak. Yang ketiga, memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban atau disease burden pada populasi. Yang keempat, menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Yang kelima, mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan riset. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Yang keempat akan dibawakan oleh Rahma Febrianti. Kepada Rahma Febrianti saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya jenis surveillance, yaitu yang pertama surveillance individu, yaitu mendeteksi dan memonitoring individu yang mengalami kontak dengan penyakit-penyakit serius, misalnya pes, cacar, tuberkulosis, tipus, demam kuning, dan sifilis. Survei individu memungkinkan dilakukan isolasi institusional segera terhadap kontak, sehingga penyakit yang dicurigai dapat dikendalikan. Yang kedua, surveillance penyakit, yaitu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan kematian, serta data relevan lainnya. Yang ketiga, surveillance sindromik, yaitu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap sindroma atau kumpulan gejala. Penyakit bukan masing-masing penyakit. Surveillance sindromik mengandalkan deteksi indikator-indikator kesehatan individual,
maupun populasi yang biasa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Yang keempat, surveillance berbasis laboratorium, yaitu digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Yang kelima, surveillance terpadu, yaitu memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah, yurisdiksi atau negara, provinsi, kabupaten, dan kota sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Yang keenam, surveillance berbasis global, yaitu perdagangan dan perjalanan internasional di abad modern, migrasi, manusia dan binatang, serta organisme, memudahkan transmisi penyakit lintas negara. Berdasarkan pendapatan sumber data surveillance dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, surveillance pasif, menggunakan data sekunder dengan menelusuri rekam medis. Yang kedua, surveillance aktif, berdasarkan laporan tim pencegahan dan pengendalian infeksi. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. 5 akan dibawakan oleh Rimala Tuti Wahyuni. Kepada Rimala Tuti Wahyuni saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi dari Rahma Febrianti Musrin, yang materinya yaitu evaluasi sistem menurut sifat 1. Simplicity atau kesederhanaan. 2. Fleksibel. 3. Accessibility atau kemudahan diterima. 4. Sensitivity atau sensitif. 5. Predictive value positif atau PVP. 6. Representativeness atau keterwakilan. 7. Timeliness atau ketepatan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Keenam dibawakan oleh Salsabila. Kepada Salsabila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai surveillance gizi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu surveillance gizi. Surveillance gizi merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi informasi hasil pengolahan data secara terus-menerus dan teratur tentang indikator yang terkait dengan kinerja pembinaan gizi masyarakat. Adapun kegiatan surveillance gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian, serta diseminasi informasi bagi pemangku kepentingan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara akurat, teratur, dan berkelanjutan dari berbagai kegiatan surveillance gizi sebagai sumber informasi dengan cara melakukan kegiatan rutin seperti penimbangan bulanan, pemantauan dan pelaporan status gizi buruk, serta melakukan kegiatan survei khusus yang dilakukan berdasarkan kebutuhan seperti konsumsi garam birodium, pendistribusian MPASI dan MPT. Yang kedua, pengolahan data dan penyajian informasi, yaitu pengolahan data yang dapat dilakukan secara deskriptif maupun analitik, yang disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan peta, atau bentuk penyajian informasi lainnya. Yang ketiga, diseminasi informasi, yaitu penyebarluasan informasi surveillance gizi kepada pemangku kepentingan. Kegiatan diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian umpan balik, sosialisasi, atau advokasi. Oleh karena itu, informasi dari surveillance gizi dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, serta untuk perumusan kebijakan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. 7 akan dibawakan oleh Yusriani. Kepada Yusriani saya persilakan untuk membawakan materi kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari surveillance kesehatan masyarakat. Surveillance kesehatan masyarakat adalah proses pengumpulan data kesehatan yang mencakup tidak saja pengumpulan informasi secara sistematik, tetapi juga melibatkan analisis, interpretasi, penyebaran, dan penggunaan informasi kesehatan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja.